lagi dengan kami dari seluruh Indonesia, di kameramen Bung Taufik, di sini Kang Gidang, di acara kita kedatangan tamu tatap muka dengan Mbak Dinda Savitri. Selamat siang Mbak Dinda. Ya, siang. Ya, wanita satu ini sangat istimewa tamu kita pada kali ini. Beliau ini serba bisa, sebagai artis, sebagai juga YouTuber. Beliau juga seorang, ya katakanlah punya indera keenam lah, bisa lihat-lihat sesuatu yang mungkin oleh kita tidak terlihat. Untuk lebih jauhnya kita akan bicara langsung dengan Mbak Dinda yang kali ini cantik sekali menggunakan baju batik, kain batik dan baju merah. Mbak Dinda, selama ini kegiatan Anda tuh banyak sekali ya. Saya to the point aja nih, kira-kira dari kegiatan artis, kemudian juga YouTuber, kemudian punya usaha media juga ya kalau tidak salah ya. Kemudian Anda punya usaha fashion juga. Itu bisa diceritakan kegiatan Anda? Iya, makasih Mas Didang. Senang sekali bertemu sama Kang Didang hari ini. Ya, sebenarnya kalau dibilang masalah kegiatan ya ada aja sih kegiatan. Senang juga ada memang teman-teman mengajak saya berkegiatan ya bersama-sama. Untuk profesi sendiri sebenarnya kalau dari basic sebenarnya saya itu perawat kan, gitu ya. Sebenarnya saya itu perawat, saya itu sekolah perawat. Ya saya dalam hidup ini mengikuti alur aja. Hingga sampai saat ini posisinya ya alhamdulillah bisa sama teman-teman saya belajar di media. Kemudian dari media ini bertemu dengan banyak teman-teman artis ya. Kebetulan ada bergerak juga di organisasi keartisan juga. Lalu untuk fashion saya dipercaya beberapa merek ya, beberapa batik terutama. Memang dari kecil saya suka batik. Bahkan sebelum adanya dulu Hari Batik Nasional ini, saya sudah dipercaya oleh Solo dan Jogja. Dan hampir setiap hari saya itu sudah memakai batik. Dan saya bersyukur pemerintah mengadakan ini ya, memutuskan ya, sehingga ada Hari Batik Nasional itu. Saya bersyukur sekali dan saya senang sekali karena itu adalah bagian dari budaya kita. Sampai sekarang saya masih dipercaya beberapa butik batik ya di Solo, Purworejo, Jogja, Sragen ya di wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih banyak lagi nanti untuk batik nih, fashion. Saya senang juga karena ini kan untuk melestarikan budaya kita ya Kang ya. Kalau masalah metafisik itu adalah satu perjalanan kita. Dan kalau dari kecil sih memang sudah ada sih Kang dari kecil kalau masalah dibilang indera keenam ini dulu tanpa sengaja juga sih. Kalau kita ini kan nggak tahu kalau kita punya sesuatu gitu kan sebenarnya nggak ngerti. Tapi kan dulu ada nih cerita tetangga saya itu ada yang agak nggak inilah, maksudnya secara ya pemikirannya nggak kurang lah Kang ya. Dia suka ngeluyur gitu, kemudian keluarganya itu suka nyari-nyari. Nah nyari-nyari kebetulan nyari itu di deket, tanya sama bapak saya, katanya nanya ke bapak saya bilangnya nggak tahu. Tapi pas selintas itu saya tuh bisa ngomong aja kalau orang Jawa bilangnya nyelemong gitu ya. Oh dia ada di sana gitu saya bilang. Dia ada di sana, dia di antara desa ini. Saya bilang coba aja cari ke sana. Saya bilang gitu. Ternyata benar. Kemudian sering juga teman-teman saya tuh kecil suka main kartu gitu kan. Suka main kartu, nggak tahu kenapa kalau dari kartu-kartu itu bisa kegambar gitu loh. Bisa kegambar gitu, tapi semuanya itu berlangsung ya, bertahap-tahap lah gitu ya. Nah, itu kita simpan aja dulu. Iya. Nanti biar pemirsa penasaran. Tapi saya ingin bicara yang batik tadi kan. Oh batik ya. Nah kalau kita kembali ke batik, kita batik dulu. Nah kira-kira bagaimana sih perkembangan batik kita sekarang ini? Karena kebetulan saya bicara sedikit, saya karena cerita maju kita. Iya. Nenek saya itu pedagang kain gitu. Jadi saya iya.
agak-agak sedikit tahu lah. Tapi sekarang ini saya nggak tahu perkembangan batik. Kalau dulu kan ada kebaya, terus dengan batik, kemudian terus batik gitu kan. Ada capseng dulu kan, terus ada apa model apa namanya parang rusak dan sebagainya ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara tekanannya pada batik itu sendiri, perkembangan sejauh ini gimana? Perkembangan batik tuh sangat pesat sekarang ya. Apalagi dimulai dengan sekarang itu kan pemerintah juga sudah setiap hari Jumat kalau nggak salah tuh ya memakai batik. Kemudian sekarang juga pertemuan-pertemuan formal atau apa sekarang juga memakai batik. Bahkan saya juga dengar kabar dari teman-teman di luar negeri pun batik itu sudah mendunia gitu. Batik pun sekarang kalau dari fashionnya sekarang itu sudah modern banget gitu. Dan apa namanya banyak sekali model-modelnya sekarang. Jadi nggak kalau zaman dulu dengan model batik itu yang seperti kayak macam dibikin kebaya, kemudian kayak kuno, kayak macam kayak daster. Sekarang kan enggak. Gitu ya. Kita lihat tuh, mungkin di YouTube saya juga ada beberapa batik-batik yang saya pakai gitu ya. Kebetulan juga ada beberapa endorse itu ada di YouTube saya, nanti juga boleh dilihat itu di YouTube Adinda Kun ada. Nah, kemudian produksi batik itu sendiri paling banyak di mana, di daerah mana? Batik ini Kan dulu ada terkenal batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan. Gitu. iya, begini Kang, dimanapun ada sekarang ini karena perkembangan. Tapi di setiap daerah pasti punya khasnya masing-masing ya. Solo punya khas. Ini saya bicara di daerah saya dulu ya Kang ya. Nah, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya, karena Jawa Tengah kebetulan dan saya Jogja. dari Jawa ya. Jadi Solo punya khas masing-masing. Solo Begitu. khasnya apa tuh? Kalau Solo itu batiknya itu yang agak-agak kalem ya, lebih kalem dengan warna-warna coklat-coklat hitam, lebih Agak-agak salem gitu ya. Kalau Jogja itu ya Terang, ya. agak terang gitu, lebih tegas gitu. Itu juga apa namanya, begitu juga dengan Sragen ya, Purworejo itu yang sekarang ini dekat dengan saya ya, saya ada di lingkungan itu. Jadi itulah bedanya kalau batik itu di dalam kota, misalkan kalau di daerah pesisir itu yang warna-warni Kang. Jadi khasnya biasanya kalau pesisir itu berani menampakkan warna. Kayak lasem gitu ya. Iya. Lasem kan warna merah. Nah iya, ya itu warna. Gitu ya. Ya itu memberikan warna-warna mereka yang berani, yang warna-warna cerah itu. Itu kalau yang batik pesisir sih. Gitu. Ya. Batik Nah, pesisir. terus batiknya Pak, balik mengenai batik itu ya. Kemudian kan ada orang membedakan, oh ini batik, ini motif batik, bedanya gimana? Sebenarnya, oh ini bukan batik, Kang, ini namanya motifnya emang motif batik. Iya. Apa tuh bedanya tuh? Kan ada print-printan sih. Oh, Ada cetak ya? iya, ada cetak, ada yang Ada sekarang tulis. ada tulis. Karena kan dengan perkembangan sekarang tuh peralatan itu kan modern ya Kang ya. Ada yang cuma di print, jadi pakai mesin ya, komputer sekarang itu udah bisa. Nah, itu tinggal dicetak seperti itu aja. Nah, untuk menentukan kualitasnya itu gimana? Oh ini paling bagus, cetak dan tulis itu apa beda? Apa beda gaya, beda harga, atau memang beda kebagusan, tingkat kualitas bagusnya, atau seperti apa? Tradisional sih sekarang lebih itu ya, karena kan memerlukan apa namanya imajinasi, Cantik gitu iya cantik ya, imajinasi, kemudian dengan apa ya, pakai hati lah ya gitu, pakai perasaan kan bikinnya dengan secara manual gitu. Beda kalau dengan pakai mesin gitu kan, tinggal sekarang ini komputer apa segala macam kan. Iya. Lebih cepat lagi dengan dibikin ini plek nah gitu bisa langsung jadi. Tapi kalau dengan yang tradisional itu lebih mahal, dan pemilihan bahan-bahannya kan berbeda-beda. Ada katun, ada juga yang sutra. Ya. Nah, seperti Tergantung itu. bahannya juga ya. Dan itu pun mempengaruhi dari harganya pastinya gitu. Nah, Dina di dalam komunitas batik, dalam produk batik ini perannya di mana? Saya fashion, saya model sih. Oh, Biasanya ya, saya model. Ya biasanya pakai saya untuk mempromosikan model-modelnya dia. Tapi saya juga diminta untuk saran-saran itu, masukan, misalkan untuk mendesain seperti itu. Kebetulan juga saya suka sih gambar-gambar batik gitu. Saya juga suka. Tapi sekarang itu saya salut dengan desainer batik ya. Mereka itu punya imajinasinya itu Kang. Nah, sekarang Pak, perubahan dari itu sendiri corak batik ya, apa sih yang sekarang yang sedang ramai apa? Kalau dulu kan ya
kebetulan saya tahu aja cuma nggak begitu paham misalnya artinya barang rusak atau gambar yang lain. Sekarang apa perkembangan? Kalau yang Jeng pakai apa kira-kira? Apa ini saya lupa namanya. Kemarin dikasih tahu tapi saya lupa namanya ini. Tapi perubahan corak itu makin modern. Iya, makin bervariasi. Bervariasi. Iya, makin bervariasi. Ya tetap ada ya batik yang sekarang itu dipakai khusus untuk keraton ya kan, macam seperti itu masih ada lah, karena kalau zaman dulu katanya batik itu dipakai oleh kalangan keraton ya kan, lebih jadi punya khas ataupun kualitas ataupun apa ya Kang istilahnya ya Kang, ya tersendiri lah ini untuk kalangannya darah biru ada gitu ya, level-levelnya iya kalangan darah biru gitu. Nah tadi kita bicara batik, bicara juga apa fashion, ya, batik yang fashion artinya Iya. di situ ada perpaduan antara tradisional dan modern, bagaimanapun harus bisa dikawinkan, harus bisa diterima oleh masyarakat sekarang kan. Iya, iya. Dan tadi juga budaya, tadi kan kita bicara berangkat dari pepatah Jawa tadi kan. Nah kemudian juga padu dengan kekuatan atau pemilikan spiritual yang kita miliki tadi. Kita kayaknya lengkap nih, batik dari hasil produk jadi barang, kemudian juga intangible-nya tadi itu ya, berupa spiritual gitu. Iya. Nah kemudian bagaimana ya kalau kita misalnya menyatukan antara kesenian yang katakanlah tangible tadi dengan intangible itu ya, yang berupa wujud batik dan juga spiritual. Nah di dalam masyarakat Jawa sendiri itu sekarang sejauh mana sih kombinasi itu atau combine itu ya antara spiritual dan penggunaan wujud berupa karya tadi? Iya. Masih Kang, di mana ada beberapa di Jawa ini membuat sesuatu itu masih dengan menggunakan kekuatan spiritual ya. Misalkan kayak tempaan-tempaan pada proses pembuatan keris itu kan memerlukan apa ya, semacam isi dari apa spiritualnya itu sendiri ya. Batik juga ada ya? Batik juga ada. Bisa batik ada pada saat seseorang dengan canting itu kan pasti ada imajinasi, inspirasi yang bukan halu gitu ya, yang bukan halusinasi gitu ya, pasti masuk. Nah di situ kan ada itu nilai-nilai spiritualnya di situ. Kemudian tadi kalau dipadukan spiritual, ada nggak penggunaan batik misalnya dalam kaitannya dengan upacara-upacara tertentu kan ada? Itu batik-batik seperti apa gitu? Batik yang sekarang masih masih dikenal namanya batik parang itu ya, hanya boleh dipakai oleh kalangan ningrat ya, itu sekarang masih seperti itu. Kemudian untuk batik-batik yang dipakai pada mempelai pengantin, nah itu, terus kemudian juga batik-batik yang dipakai oleh orang tua mempelai itu juga ini sendiri. Kemudian juga ada batik yang dipakai upacara mitoni itu kan 7 bulan ya kan. Nah itu ada kaitannya antara tadi itu ya, artinya benda yang berbentuk ada dengan spiritual tadi ya. Iya. Keyakinan. Iya. Kemudian tadi kembali ya, kalau kita tadi bicara batik, kemudian kita juga punya pengalaman dari kecil, katakan punya semacam indigo atau katakan ya, ada orang hilang, itu kita bisa tahu nih ada posisi di sana gitu ya. Tadi cerita aja, itu melihatnya kayak apa tuh, yang terlihat di air atau gambar gimana, mimpi atau gimana? Enggak, ya gini aja, semacam seperti terlintas aja gitu. Seperti terlintas gitu, atau begitu ada orang tanya atau saya terlintas anak itu ada lagi berdiri atau lagi apa di suatu tempat gitu. Kemudian seperti ada apa ya, perasaan gitu, oh di sini gitu. Seperti kata hati aja gitu kan. Oh jadi ada terlintas itu bahwa di sini. Iya. Itu berupa suara apa gambar tuh?
Ya kalau terlintas itu ya berupa gambaran yang nggak bisa saya katakan dari mana. Yang penting saya itu bisa melihat itu gitu loh. Ya kalau mata saya secara nyata gini kan nggak lihat ya, tapi kan mata batin ya kalau mungkin dibilangnya mata batin ya. Jadi seperti ada tergambar bahwa ada di sana seperti itu. Terus banyak juga Jong sampai sekarang yang minta Jong bilang untuk katakanlah melihat sesuatu atau membantu seseorang yang sedang ya minta bantuan lah melalui Indra kan. Ya saya ini hidup saya ngalir aja Kang. Sekiranya apapun yang bisa, yang ada sama saya ya, bisa bermanfaat buat orang lain, itu saya bersyukur dan saya senang sekali untuk bisa membantu. Ya ada aja sih Kang yang meminta saya untuk melihat-lihat suatu tempat-tempat tertentu gitu ya. Terus ada juga yang meminta saya untuk membersihkan misalkan satu kayak ada kantor gitu ya, dirasa mungkin ada mereka merasa ada yang tidak nyaman lah ya gitu ya. Karena kan memang kita hidup ini sebenarnya ya tidak hanya yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata kita itu kan ada gitu. Gitu kan. Nah itu untuk menjaga katakanlah melestarikan ya di dalam diri Jong Dinda itu merawatnya supaya itu tetap ada ruatan khusus atau kalau saya pribadi nggak ada seperti itu sih Kang. Ya? Memang kalau dari kecilnya saya terbiasa dengan puasa ya, itu sudah kayaknya otomatis itu ya sudah puasa dari kecil. Kalau sekarang ya saya puasanya ya ini aja. Kalau memang saya ada kerentak hati saya gitu, saya puasa. Karena percuma Kang, kita udah kayaknya niat nih, saya puasa nih, saya pengen ini ya. Kalau misalkan melihat ataupun dengar dari siapa gitu, puasa 7 hari nih supaya apa gitu, bisa saja gitu. Tapi kadang belum 7 hari pun sudah bisa mencapai, bahkan lebih pun baru bisa mencapai, seperti itu. Jadi nggak bisa itu nggak bisa kita tentukan kapan. Ini cerita yang juga terkait kemarin kita ngobrol-ngobrol kan bahwa peristiwa pandemi 19 ini juga COVID-19 ya. Iya. Karena kita pernah bicara sebelumnya itu sudah katakanlah ada yang memberitahu ya, ada yang memberi isyarat. Iya, itu iya. Gimana tuh ceritanya? Iya. Jadi waktu itu masih bulan sebelum tahun adanya COVID ya. Sebelum 2020 ya. Iya, itu. Jadi saya memang waktu itu lagi meditasi ya. Saya meditasi di Candi Ceto Kang. Gitu. Memang Candi Ceto ini sudah seperti rumah saya. Saya merasakan sudah menyatulah dengan diri saya gitu ya. Tempat main saya dari kecil. Saya kebetulan pulang ke rumah, jadi ya ke Sragen. Jadi saya datanglah ke sana. Nah, setelah saya meditasi itu ya terdapat gambaran adalah namanya gunung meletus, kemudian banjir, dan itu akan ada terus gitu. Itu akan ada terus. Tetapi ada sesuatu yang sepertinya mengguncang dunia gitu. Mengguncang dunia baik mempengaruhi ekonomi, sosial, perkembangan gitu ya. Kehidupan dunia gitu. Bahkan kesannya seperti perang dunia ketiga gitu. Kalau dulu pakai senjata, nah ini nggak tahu nih apa kok bisa gitu. Tapi saya belum mendapatkan bahwa ternyata begitu selesai kesini adanya COVID gitu loh, kan nggak nyangka juga karena kan kita tidak diberikan gambaran secara gamblang, itu seperti simbol-simbol gitu ya, simbol ya ada seperti ini, cuman kan persisnya apa nggak tahu. Tapi setelah jalan ke depan, kemudian nih, oh ternyata ini gitu. Nah itu kan teman saya bicara dengan teman saya waktu itu. Nanti akan ada ini. Dia bilang kan, masa apa? Kasih tahu dong yang benar. Saya seperti itu ya. Ya nggak ngerti saya mau cerita seperti apa. Kita lihat aja nanti. Tapi ya akhirnya setelah adanya COVID itu, dia bilang, wah ternyata ini yang kamu bilang dulu itu ya. Kamu bilang bahwa ini akan ada suatu hal yang mengguncang dunia. Ya ternyata COVID ini gitu. Nah dan itu peristiwa tadi COVID, apa peristiwa sebelumnya pernah nggak juga mengalami katakanlah mau ada gunung berapi meletus yang di Jogja, ada bencana gempa, pernah nggak merasakan juga hal yang sama? Ada firasat-firasat seperti itu? Iya, ada Kang. Saya itu gini suka memperhatikan angin ya.
kemudian langit ya, warna-warna langit gitu. Kemudian kadang-kadang saya kan rutin meditasi juga ya, saya rutin meditasi. Jadi kadang-kadang ada sesuatu tergambar oleh saya, banyaknya adanya api, kemudian asap hitam, kemudian banyak juga maaf ini yang meninggal juga gitu ya, keributan ya, keriuhan, kemudian debu, seperti itu sih. Itu pralambang sih Kang. Jadi pada saat seperti itu juga saya belum berani untuk bicara sebenarnya gitu. Tapi akhirnya kan kok saya punya firasat seperti ini ya gitu. Tapi kan akhirnya dari belajar karena menerima hal seperti itu kan saya menjadi mempelajari gitu ya Kang. Oh kalau dengan ini mungkin akan terjadi seperti ini. Seperti itu sih. Ada orang yang sering minta bantuan itu kayak putri. Artinya ya tadi kan ada perusahaan, Iya. ada secara personal sering ya. Itu kebanyakan minta bantuannya seperti apa? Biasanya gini, yang pernah kemarin ini terjadi, saya diminta bantuan, kebetulan ada ini penemuan baru situs sejarah. Di Saya daerah mana? di dekat Borobudur sih, daerah Jogja. Magelang. Di Magelang. Saya juga belum pernah datang ke sana. Saya dikirimkan fotonya, beliau itu meminta saya, coba Dinda lihat gitu, ini seperti apa. Ya, saya berbicara apa yang saya lihat dengan mata hati saya gitu. Bahwa di sana ini bukan sebagai peradaban yang high class, maksudnya peradaban yang kan ada yang benar kalau tempat situs sejarah mungkin di sebagai Hindunya yang misalkan kalau Budanya mungkin yang mahanya gitu ya. Enggak, saya bilang ini mungkin adalah peradaban masyarakat biasa. Di situ pun ada pasar, di situ pun ada pemakaman, di situ pun saya bicara seperti itu. Kemudian ada di situ tempatnya itu ada seperti kayak masuk ke dalam gitu ya, jurang, kemudian ada jalan setapak, kemudian ada pagar-pagar, ada juga patung yang sudah termenggelimpang gitu ya, sudah tidak pada tempatnya, kemudian ada sendang, saya bilang seperti itu gitu ya. Kemudian itu adanya di dalam tanah gitu ya? Iya, di dalam tanah dan sudah mulai dieksplorasi ya. Dan memang sudah ini dengan penduduk ya. Dan kita tahu di Jogja itu kan sudah banyak sekali gitu ya, sudah menyatu dengan masyarakat itu. Jadi kalau misalkan mungkin membuat ini juga agak-agak susah gitu, harus pembebasan izin atau apanya kan perlu waktu dan proses buat arkeolog ini ya. Nah itu ya, yang diminta oleh para arkeolog itu ya, gitu. Iya, ada arkeolog yang pernah meminta ke saya. Buka praktek tadi. Untuk ditanya sesuatu sama orang. Biasanya apa pakai kartu atau hanya diskusi aja dengan mereka? Selama ini sih saya belum ada arah-arah ke sana sih Kang. Jadi saya pun sepintas aja apabila teman-teman cerita ke saya gitu ya. Kemudian jadi belum jadi profesi. Bukanlah, nggak tahu lah nanti kedepannya seperti apa. Artinya sekarang belum ya? Sekarang belum. Apa itu sebutnya, metafisika atau paranormal? Saya lebih suka dibilang sebagai pelaku pelaku spiritual. Pelaku spiritual. Nah kemarin kalau kaitannya pelaku spiritual, yang dilakukan dicari cetot itu apa? Bagus tuh gambarannya, ada segala. Oh iya, udah lihat YouTube saya ya? Iya, itu secara Jawa sih ya. Jadi saya ingin menampakkan seakan-akan di zaman dulu kan, bagaimana kita itu menghormati leluhur kita itu dengan cara seperti itu. Ingin menggambarkan seperti itu. Itu juga yang ingin saya tampakkan kepada para generasi sekarang, supaya nguri-nguri gitu ya, budaya kita. Melestarikan. Melestarikan budaya kita. Saya berangkat dari lingkungan saya lah. Itu juga saya ingin mengajak teman-teman semua ya, berangkat dari lingkungan kita.
dari sekitar kita apa yang ada. Kalau boleh tahu lebih detail apa sih yang dilakukan kalau ada apa diiringi musik ya di Jawa, kemudian jalan itu apa tuh ritual apa gitu? Satu perjalanan Kang. Perjalanan itu adalah gambaran ini ya, gambaran dari kalau Jawa bilang kan ada sangkan paraning dumadi ya. Itu kan sangkan itu kan asal, gitu, dari mana kita berasal, kemudian paran itu kan kemana tujuan ya kan, dumadi itulah bagaimana kita akan menjadi apa, kita itu ingin Sangkan paraning dumadi ya. Iya. Kita dari mana? Asal dari mana, punya tujuan apa, hingga akhirnya nanti kita akan menjadi apa. Iya. Ya itu satu, makanya saya lebih menampakkan bagaimana kita berjalan, kan seakan-akan dengan perjalanan kita mencari sesuatu, ya kan, mencari jati diri. Nah, di situ sih bagaimana penggambaran saya dalam video saya itu, dalam YouTube saya itu seperti itu. Akhirnya kan apa? Kita kan dengan kita berjalan menuju arah ke sana, kita semakin kan naik ke atas. Pada saat kita naik ke atas itu seperti kita sekolah mau naik kelas itu kan pasti mengalami hal-hal yang harus ada ujian. Nah, begitu juga dengan para pelaku spiritual gitu ya. Nah, mereka ini kan tidak mudah bagaimana bisa menerima apa ya yang dititahkan gitu ya. Seperti apa ya? Emang hambatannya apa tuh? Kendalanya atau apa yang menjadi mereka bisa atau tidak bisa menjalankan kita itu kira-kira? Kalau hambatan itu sendiri ataupun bukan hambatan, sebenarnya jangan dibilang hambatan ya kan. Kekuatan itu ada pada diri kita kan. Jadi kuncinya ada pada diri kita. Apapun bisa kita pelajari, bisa kita lakukan ya. Segimananya kita menerima, menjalani dan menyikapi. Kan bagaimana kita juga bisa bersikap bijaksana setelah menerima ya, menjalanin satu hal ya, sepahit apapun ya, sesakit apapun yang dirasakan seseorang itu akan menjadikan spiritual ya, kekuatan spiritual bagi individu itu tersendiri. Itu lebih pada budaya Jawa ya, tradisi Jawa ya. Iya. Berangkat dari itu ya, dari sangkan paraning dumadi tadi. Iya. Sejauh ini bagaimana sih generasi muda Jawa sendiri dalam melihat tradisi seperti itu? Iya, sebenarnya di tempat-tempat tertentu gitu ya masih tradisi-tradisi itu, walaupun sekarang ini seakan memudar ya Kang, dengan terpaan budaya-budaya dari luar ya, apalagi sekarang ini dengan zamannya digitalis, jadi banyak sekali anak-anak muda sekarang dengan melihat ya, dengan budaya-budaya dari luar, jadi ikut-ikutan. Padahal sebenarnya leluhur kita itu punya ajaran yang sangat luhur, gitu, yang bisa punya nilai dalam kita menjalani kehidupan ini mencapai kemuliaan. Itu kurang disadari ya. Kurang disadari, iya. Tapi semakin kesini saya memperhatikan ya, kalau di beberapa juga ada youtuber ya yang udah mulai mengangkat budaya juga gitu ya. Itu juga saya senang juga melihatnya, menampakkan dari daerah-daerah tertentu dengan cerita-cerita rakyatnya, dengan kearifan lokal ya Kang ya, cerita-cerita rakyat gitu. Mereka juga melihat secara metafisik juga kan, spiritualnya seperti apa gitu. Kemudian Mbak Dita, kalau bicara tadi, kita sudah bicara terkait dengan profesi Dinda tadi ya, apa memang tidak dibentuk satu wadah gitu, misalnya pelaku spiritual khusus, kemudian juga dikaitkan dengan, katakanlah ada orang yang bertanya, maaf nih saya bukan menganggap itu karena ini saya sifatnya bertanya gitu, misalnya Mbak saya kurang jodoh misalnya, bisa nggak jadi bantu? Atau saya pengen dagangannya laris gitu, bisa nggak itu kira-kira? Sejauh ini mudah-mudahan lah dengan doa dan usaha ya yang pasti ya, mudah-mudahan bisa membantu, karena
yang kemarin juga saya udah mencoba diberikan kepercayaan untuk membantu seseorang, bisa juga memang beliau sendiri sudah punya hoki mungkin ya, sudah punya garis itu sendiri gitu ya, untuk akhirnya menjadi orang yang berhasil gitu ya. Jadi memang kita ini kan hidup ini kan dari beberapa unsur ya kan ya. Jadi setiap semua unsur ini sebisanya kita satukan. Nah, di situ kan bisa ada kekurangan dan kelebihannya. Di mana kurangnya kita tutupin, di mana lebihnya kita kurangin gitu kan, supaya bisa pas gitu. Ya itu alhamdulillah mungkin dengan kersaning Gusti ya, yang kuasa itu mengabulkan.